semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jona Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau si gold ini sendiri. Ya, pertama di sini kita lihat dulu bahwa sebenarnya untuk si gold ini sendiri itu dia sideways ya. Jadi pergerakannya itu hampir bisa dikatakan belum memiliki pergerakan lanjutannya lagi, dimana dia hanya sebagai area supportnya itu di 1885 ya. Ini area yang sempat kita bahas ya beberapa kali di video minggu lalu. Lalu untuk video mingguan juga kita bahas bahwa area ini juga masih jadi area yang cukup favorit untuk melakukan buy selama dia belum breakout ya. Yang di sini saya dapat sekitar 2 kali ya buy dari 1885. Jadi saya harap kalian juga dapat ada buy dari si area 885 ini gitu. Nah kemudian untuk 1894 sampai 1896 ini masih jadi area resisten dia. Ya dimana kalau kita perhatikan area ini sempat nge-reject harga beberapa kali ya sampai akhirnya dia balik lagi ke 1885 gitu. Jadi overall bisa dikatakan bahwa si gold ini ya secara nggak langsung itu masih sideways pergerakannya selama dia belum bisa break dari resisten ini dan juga support sebelah sini gitu. Nah kemudian ya kalau kita lihat lagi untuk si gold kali ini itu dia agak berbeda pergerakannya ya. Jadi memang secara trend kalau kita perhatikan untuk bigger trendnya ya ini masih downtrend untuk si gold ini sendiri. Nah bedanya apa? Kalau di sini dia kan kalau kita kelihatannya itu sudah break dari support level dari trend line ya, dari trend line warna merah ini. Itu kan kalau kita lihat nih ini sudah di break sama harga gitu. Cuma kan yang perlu kita perhatikan adalah struktur harganya gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk struktur harga ini ya selama si gold ini belum bisa ya, dia belum bisa break dari 96, apalagi dia belum bisa naik di atas 1900 ini, itu belum ada pergantian struktur harga gitu. Karena kalau kita perhatikan yang kita lihat ini dari 196.5 sampai 1885 ya kurang lebih pergerakan 100 pips ya kalau kita perhatikan di sini ya. Ini adalah range sideways dia gitu. Ini range sideways dia. Oke, sedangkan kalau kita perhatikan untuk struktur harga itu ada di sini. Jadi kurang lebih kalau kita lihat itu untuk si gold ya. Untuk struktur harga itu ada di 1900 sampai 1902. Nah, dia kalau bisa break dari 100 ini ya atau apalagi dari 1902 itu baru bisa dikatakan ada perubahan struktur harga untuk si gold ini sendiri. Oke, ya kenapa kita bisa katakan di 1900 ini dan juga 1902? Karena posisinya untuk saat ini ya, ini kan sebagai current low-nya dia. Berarti kan swing high itu ada di bagian atas sini ya. Di bagian atas sini. Nah, berarti kan ini kan dia membuat swing low lagi yang baru dari current low ini. Oke, terus yang ini current high yang ini membuat swing low lagi. Jadi swing low yang ini sama yang ini lebih rendah yang ini yang terakhir gitu. Nah, sedangkan untuk yang sebelah sini ya, ini dia nggak bisa buat swing low yang lebih rendah dari swing low yang ada di sini gitu. Makanya tetap hitungan swing height-nya itu ada di bagian sini. Karena swing height yang ini ya, swing height yang ini atau swing height yang sebelum-sebelumnya nih yang ada di sini itu bisa dikatakan swing height ketika dia berhasil menembus dari current low yang sebelumnya gitu. Swing height yang ini contoh ya, swing height yang ini dia break dari current low yang sebelumnya di sini. Swing height yang ini, oke, yang ini dia break dari current height current low yang sebelumnya di sini gitu. Maka ini ada current low ya yang baru dan ini jadi swing height yang baru gitu. Nah, ini baru bisa dikatakan area pergantian struktur harga gitu. Selama dia belum break dari 1900 ya atau lagi di 1902, ini masih bisa dikatakan sebagai area downtrend ya atau struktur harga downtrend. Nah, tapi memang dia kan udah break dari trend line ya. Oke, kita tahu dia sudah break dari trend line-nya gitu. Cuma kalau kita lihat trend line ini hanya sebagai alat gitu. Alat bantu kita untuk menyaring sebuah trend, bukan jadi patokan kita untuk entry gitu. Oke. Jadi bukan berarti jadi patokan kita untuk entry. Mungkin ya kita bisa lihat chance buyer ya ketika dia break dari trend line ini lebih besar gitu potensinya gitu ketimbang dia masih berada di dalam trend line gitu ya. Nah, cuma kan perbedaannya kalau kita lihat secara basically ya untuk struktur harga itu masih downtrend gitu. Struktur harga belum ada charge. Nanti charge-nya di mana? Charge-nya itu ada di sini. Nah, di sini. Oke, ini ada charge-nya nanti di sini. Charge-nya itu akan terbentuk
begitu dia bisa break dari 102 1902 turun lagi baru lanjut naik. Nah ini kita baru katakan sebagai shorts gitu. Kalau misalkan dia belum break ya, terus dia turun lagi ya, katakanlah dia belum break dari 1902 gitu, harga udah break nih tapi nyampe sini doang, terus dia turun lagi ke 1885 di sini. Nah ini belum shorts gitu, karena posisi candlenya itu dia belum bisa break dari current high yang ada di sini gitu. Oke, jadi kalian perlu perhatikan sebagai 1900 sampai 1902 itu sebagai area shortsnya dia gitu. Di bawah ini kita masih bisa looking untuk sell ya, cuma tetap ya kita mesti perhatikan lagi 1885 ini sebagai good supportnya untuk melakukan area buy selama dia belum bisa break dari 1885 ini gitu. Ya mungkin ini kalau dari 96 ya 96 atau sampai ke area 1900 ya atau 1902 itu kita masih bisa jadikan sebagai area sell. Mungkin ini bisa jadi area sell terakhir kita gitu. Yang mana yang ini? Yang di sini ya. Ini bisa jadi area sell terakhir kita gitu. Selebihnya nantinya itu kalau dia berhasil break dari 1902 ya, itu nanti dia lanjut lagi ya. Terdekatnya itu ada di sini 1910 ya, dan juga di harga 1920 sini. Oke, ini ya 1910 sama 1920, 1910 sampai 1912. Kemudian kalau dengan 1920 itu kita ambil ya 2 poin aja kita ambilnya ya, kalau lebih sampai 3 poin lah di 1920 1922.8 ya, kalau lebih di sini kita ambilnya. Jadi ini nanti bisa dikategorikan sebagai area selling point lagi, karena yang kita ambil ini adalah current levelnya dia atau level psikologisnya si gold ini sendiri gitu ya. Nanti sampai sini pokoknya ini ada selling point ya 1920 ya kan, terus 1910. Nah ini adalah selling point yang selanjutnya begitu dia bisa break dari 1902 gitu. Cuma ini masih dikategorikan sebagai head risk gitu. Ini medium risk. Kalau untuk yang low risk di mana bang? Nah kalau untuk low risk ini kita bisa ambil ya kurang lebih itu di 1930. Tetap kita ngambil di puluhan ya, sampai kurang lebih 1932.2 di sini. Nah ini low risk gitu. Karena kalau kita perhatikan ini cukup kuat juga areanya buat nahan harga ya. Oke. Jadi ada 3 area level yang memang cukup bagus untuk sell begitu dia bisa break dari 1902 ini gitu. Oke. Jadi itu ya kalau dari saya. Kalau untuk buy level itu atau buying point ya, sebenarnya kalau kita lihat dari si area center point-nya dari 1890 ya, 1890 ini sebenarnya ada support juga, tapi minor support ya, bukan major. Tetap kalau mau lebih aman itu kita ngambil di 1885 karena ini area support yang cukup bagus yang sudah kita bahas beberapa kali di video akhir-akhir ini juga gitu. Oke. Nah kemudian kalau kita lihat lagi dari DXY, nah kalau untuk DXY sendiri ini dia reject ya. Jadi kalau kita perhatikan terjadi multiple rejection ya untuk si DXY ini, itu di level 103.45 dan 103.53 gitu. Jadi kalau ada 10 pip ini ya, itu terjadi multiple rejection untuk si DXY gitu. Nah untuk DXY kali ini dia juga udah break dari trendline-nya dia ya. Dia udah break trendline, tapi kalau kita lihat dia belum ada short sama sekali ya. Short-nya itu nanti ada di level harga. Kalau kita lihat itu short-nya itu nanti ada di level harga 102.9 di sini. Nah ini short-nya dia nantinya gitu. Jadi untuk saat ini masih jadi area support yang cukup kuat nih untuk si DXY gitu. Area ini 1902. Jadi bisa aja DXY koreksi dulu ya ke 1902 baru dia lanjut naik lagi untuk retest kembali ke 103 gitu. Tapi kalau DXY bisa break dari 1902 maka next target itu kurang lebih dia akan balik lagi ke area supportnya dia yang cukup kuat juga di sini. Ya area breakout dia di 192.8 gitu. Nah nanti dari sini baru DXY bisa nih posisi downtrend gitu. Karena kalau dia belum bisa break dari 102.9 itu posisinya masih uptrend gitu. Oke. Kalau itu dari DXY. Tapi kalau dia masih bertahan dan pullback di 192 berarti dia masih mau lanjut untuk naik lagi ke atas gitu. Karena posisinya yang 1902 ini sampai 1902.8 ya kurang lebih 10 pip ya kalau untuk DXY ya di 4 jam. Ini adalah support dari struktur harga DXY gitu. Maka ini cukup penting. Ya ini cukup penting untuk DXY. Kalau dia bisa break dari sini 1912.8
baru dia akan melanjutkan downtrend dia gitu. Nah itu gold itu baru berluasa tuh untuk naik si goldnya. Jadi kalau dia masih di atas 102.8, DXY ini masih ada potensi untuk naik lagi dan ambil height yang di 103.89 gitu, atau dia bisa retest lagi ke 103.5 gitu ya, kalau misalkan dia masih di height yang sebelumnya gitu. Oke, jadi ini kalau untuk gold ya, begitu DXY bisa break dari 102.8, baru gold itu ada potensi leluasa atau lebih leluasa untuk naik ke 1910 gitu. Jadi selama DXY masih di atas 102.8, gold ini rasanya agak susah untuk naik ke 1900 ini gitu, atau break dari 1900 ini gitu. Lihat untuk news itu hari ini ada exciting home sales ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk exciting home salesnya ini dari 4.16 ke 4.15 gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat nih 4.16 ke 4.15, artinya sini ada penurunan gitu. Yang nanti bisa bersifat minus atau negatif untuk DXY gitu. Tapi kalau misalkan hasilnya di atas 4.16 atau di atas 4.15, maka hasil jadi positif untuk DXY, dan ini akan membuat nilai DXY menguat kembali gitu. Tapi kalau hasilnya di bawah 4.15 ya, maka DXY itu bisa dikatakan negatif gitu, atau pelemahan untuk DXY gitu ya. Oke, itu untuk si DXY, karena dari bulan kemarin pun ya, dari report yang kemarin yang terakhir itu masih minus ya, dari 4.30 turun ke 4.16. Seharusnya sih kalau ini dengan adanya kenaikan suku bunga, ini juga bisa neken si penjualan rumah ini ya lebih rendah lagi, di bawah 4.16 kalau saya perhatikan gitu. Oke, jadi mungkin itu ya. Jadinya nanti kalau misalkan hasilnya memang negatif untuk DXY, maka si gold ini ya ada potensi untuk lanjut naik ke 1900, 1902 sampai ya worst case itu kalau dia break dari 1902 ke 1905 terlebih dahulu gitu. Karena ini ada minor sub resisten di sini. Oke. Di sini ya. Nah, dari sini nanti kita baru nih coba cari area sell untuk kembali ke 1900 lagi, baru cari area buy gitu. Nah, DXY ini kalau memang hasil reportnya jelek, kemungkinan besar dia akan sampai ke 102.18 gitu. Ya, atau bahkan bisa break dari sini. Ya. Oke, jadi sekian dari saya untuk gold hari ini. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, dan kita akan bahas lagi di pertemuan video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.